Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas teknologi informasi komunikasi dengan isu-isu kontemporer. Dewasa ini berbagai elemen masyarakat di Indonesia telah mampu mengakses informasi melalui media yang lebih beragam dari sebelumnya. Semakin mudah dan murahnya bagi setiap orang untuk menjangkau suatu informasi melalui media, membuat teknologi dan alat-alat penunjangnya bagaikan kebutuhan primer dalam kehidupan masa sekarang. Media sosial dianggap sebagai sarana yang mampu menjangkau kalangan luas dalam waktu singkat. Media sosial dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam tujuannya mensosialisasikan suatu kegiatan yang memerlukan dukungan massa. Dalam hal ini, media sosial memberikan fasilitas komunikasi dua arah yang tidak kita dapatkan dari media konvensional seperti televisi, radio, atau media massa lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan tradisi dan budaya baru dalam peradaban umat manusia. Seperti kemunculan media sosial, ini mengubah berbagai tatanan yang sebelumnya sukar dicapai oleh media konvensional. Misalnya, munculnya gerakan sosial sehingga muncul pula istilah gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru merupakan sebuah gerakan kontemporer yang bertujuan mempengaruhi masyarakat luas guna mencapai suatu kesadaran tertentu untuk peka terhadap berbagai isu yang mulai mengacu pada ketidakadilan dalam struktur kehidupan sehari-hari. Salah satu ragam gerakan sosial baru ini lahir dari ketidakpuasan serta kritik pegiat, seniman, dan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Umumnya, gerakan sosial baru akan menjadi gerakan sosial kolektif yang salah satu wujudnya adalah terbentuknya komunitas virtual berbasis media daring. Gerakan sosial baru memberikan kebebasan kepada berbagai lapisan masyarakat, pekerja, dan usia untuk membangun kekuatan selagi mereka peduli pada isu yang sama. Namun terciptanya tradisi dan budaya baru juga membawa permasalahan yang baru pula. Isu-isu kontemporer inilah yang saat ini banyak terjadi. Nah, lalu apa itu kontemporer? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontemporer adalah sebagai pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Nah, merujuk pada artian tersebut, maka kontemporer adalah sebagai segala sesuatu yang mengacu pada hal-hal saat ini. Kontemporer yang merupakan kekinian mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuai apa yang berlaku saat ini. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Salah satu isu kontemporer adalah tentang hoax. Secara bahasa, hoax sinonim dengan practical joke, jest, prank, atau trick. Adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hoax diterjemahkan menjadi hoax yang diartikan dengan berita bohong. Di dalam Kamus Jurnalistik, diartikan berita bohong sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah yang pertama mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Dan yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman, serta menyembunyikan fakta dan data. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh kominfo.go.id, ditemukan isu hoax per kategori sejak periode Agustus 2018 hingga Maret 2020. Yang paling tinggi adalah isu hoax tentang politik. Kemudian diikuti dengan isu tentang pemerintahan dan kesehatan, dan isu-isu lain seperti kejahatan, fitnah internasional, bencana alam, penipuan, agama, mitos, perdagangan, dan pendidikan. Riset mandiri dari Tirto ID juga mengemukakan tema hoax di tahun 2020. Paling banyak adalah tema tentang politik mencapai 40%,
kemudian diikuti dengan tema kesehatan terkait dengan COVID 24%, dan isu topik di luar topik-topik utama mencapai 15%. Hoax tentang agama, kriminalitas, kesehatan, dan ekonomi juga masih banyak berseliweran di sekitar kita. Sedangkan saluran penyebar berita hoax yang mendominasi adalah sosial media, menjadi saluran penyebaran yang paling tinggi. Kemudian diikuti dengan aplikasi chatting dan website. Dan ragam bentuk dari hoax mendominasi adalah tulisan, kemudian berita atau foto atau video lama yang diposting kembali, dan foto dengan caption palsu atau foto editan. Nah, bagaimana cara melaporkan hoax? Kominfo sudah memberikan langkah-langkah untuk melaporkan berita hoax, seperti yang terlihat di infografis berikut ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat sejumlah etika yang harus dipatuhi bersama, tidak terkecuali etika komunikasi di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seperti kita tahu bahwa ada jeratan hukum bagi penyebar hoax, karena Undang-Undang ITE itu mengatur segala hal tentang transaksi elektronik. Di dalam beberapa aspek ada kaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya yang pertama menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Tiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Keempat, tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Kelima, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Keenam, tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak ataupun elektronik. Dan yang kedelapan, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Terdapat 4 jenis isu di dalam teknologi informasi dan komunikasi, yaitu isu privasi, isu akurasi, isu properti, dan isu aksesibilitas. Isu privasi adalah rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja, atau dengan kamera tersembunyi. Sedangkan isu akurasi adalah autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan setelah diproses. Isu properti adalah kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Isu aksesibilitas adalah hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan, sistem, dan informasi. Salah satu fenomena dari keberadaan internet, teknologi komputer dan internet yang terus berkembang dari waktu ke waktu, serta kemampuan semua perangkat untuk dapat terhubung ke dalam internet, menjadikan munculnya salah satu dampak di dalam proses sosialisasi dan komunikasi antar pengguna internet di seluruh dunia. Komunikasi tersebut diwadahi oleh sebuah media sosial dan membentuk jejaring sosial. Kehadiran new media menghasilkan juga digital culture yang juga berimbas kepada etika di dalam media sosial. Menurut Kreber dan Martin, media baru adalah bentuk teknologi komunikasi bermedia yang keberadaannya muncul bersama dengan perkembangan teknologi digital. Perbedaan media digital yang dikenal dengan istilah media baru atau new media dengan media analog bahwa media digital melebihi dari media analog dalam hal kecepatan, kualitas, dan kinerja. Dalam budaya digital, kita
kita juga menyaksikan kelahiran budaya partisipasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pembuatan dan penyebaran makna. Sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Riset yang dilakukan oleh pewsocialtrends.org tahun 2015 bagaimana pengguna instant messaging, sosial media, email itu didominasi oleh para remaja. Sedangkan ciri-ciri media sosial yaitu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke banyak orang, misalnya pesan melalui SMS ataupun internet. Pesan yang disampaikan itu bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper, dan pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan media lain. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Kalau kita lihat histori dari keberadaan sosial media di tahun 1997, lahir sebuah sosial media pertama bernama Sigpigris. Sigpigris memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan kemudian berteman dengan pengguna lain. Sigpigris bahkan memungkinkan mereka yang tidak mendaftar sebagai pengguna untuk mengkonfirmasi persahabatan dan menghubungkan beberapa orang dengan cara ini. Kemudian di tahun 1999 muncul blogger yang digunakan pengguna internet untuk membuat tulisan-tulisan yang di-share melalui website. Lalu tahun 2002 muncul media sosial Friendster yang juga menjadi sangat cukup booming pada waktu itu sebagai media sosial untuk saling berkomunikasi melalui internet. Kemudian 2003 LinkedIn dan MySpace. Kemudian tahun 2004 Facebook merajai media sosial dan Friendster lambat laun ditinggalkan oleh penggunanya. Tahun 2006 Twitter menjadi media sosial juga yang digemari banyak orang karena sistemnya yang hanya menyampaikan pesan teks secara terbatas. Kemudian 2011 Google Plus lahir walaupun tidak menjadi media sosial yang digemari dan akhirnya ditutup oleh Google. Nah, berikut ini diagram yang menunjukkan di mana seharusnya kita memposting status sesuai dengan fungsi dari masing-masing media sosial. Bisa Anda lihat bagaimana masing-masing media sosial memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri yang disesuaikan dengan postingan Anda. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang etika. Etika ialah filsafat mengenai nilai kesusilaan tentang baik dan buruk. Kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan mengenai nilai-nilai itu sendiri. Ini menurut Sugata Purbakawaca. Kemudian dari Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang membuat masyarakat. Indonesia sendiri sejak tahun 2008 telah memiliki undang-undang yang mengatur kegiatan di internet, yaitu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Di sana dijelaskan pada pasal 27 sampai 29 perbuatan-perbuatan yang dilarang
terkait dengan kegiatan di dunia maya. Di antaranya adalah dilarang memuat konten yang berisi pelanggaran kesusilaan, kemudian tentang perjudian, kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik, juga termasuk konten atau muatan yang berisikan ancaman atau pemerasan. Lalu kita juga dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, juga dilarang menyebarkan informasi terkait dengan SARA, dan juga dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Media sosial sendiri memiliki peran positif dan dampak negatif. Kalau peran positifnya, kita bisa lihat bahwa media sosial bisa dijadikan sebagai sarana diskusi, bertukar informasi, berkomunikasi, seperti yang dilakukan saat ini di masa pandemi. Sekarang ini media sosial banyak digunakan orang untuk melakukan diskusi, bertukar informasi, berkomunikasi. Selain itu juga silaturahmi, pertemanan, membangun hubungan, lalu bisa juga mengisi waktu luang atau sebagai hiburan, kemudian menambah wawasan, jangkauan global, karena di media sosial juga banyak orang yang menyebarkan informasi-informasi terkait peristiwa yang terjadi. Kemudian pembelajaran online juga dilakukan seperti sekarang, dan album kenangan untuk menyimpan dokumentasi bersama, fotografi, dan sebagainya. Selain peranan positif dari media sosial, kita juga lihat ada beberapa dampak negatif dari kegiatan bermedia sosial. Yang pertama adalah susah bersosialisasi dengan orang sekitar, karena penggunaan media sosial membuat malas para penggunanya untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar sekali. Mempunyai teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia akan selalu memposting apa saja yang dia kerjakan. Namun berbeda jauh dengan kenyataan. Orang yang aktif di sosial media nyatanya adalah orang pendiam dan tidak banyak bergaul. Menggunakan media sosial secara terus-menerus membuat orang menjadi lebih fokus pada dunia maya dibandingkan dunia nyata. Hal ini menyebabkan relasi di dunia nyata menjadi renggang, baik dengan teman, orang tua, maupun masyarakat. Bukan tidak mungkin hal tersebut membuat kita menjadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit bersosialisasi. Dampak negatif lainnya adalah lebih mementingkan diri sendiri. Media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. Media sosial bisa membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Dan mereka tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa, apalagi untuk seorang pelajar misalnya. Apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan lainnya. Bahkan rela menyisihkan uang saku untuk memenuhi kebutuhan kuota internet. Selanjutnya, karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian, sehingga bahasa yang formal pun menjadi terlupakan. Sering kita melihat ketika orang menggunakan media sosial menggunakan kata-kata yang sedikit aneh terbacanya. Bagi remaja tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring sosial. Hal ini akan membuat mereka semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan di dunia nyata. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keterampilan menulis mereka di sekolah dalam ejaan dan tata bahasa. Berikut ini beberapa bentuk kalimat atau kata-kata termasuk tanda baca yang sering kita temukan di dunia maya. Penggunaan huruf kecil semua bermakna bicara datar, lembut, atau sopan. Sedangkan penggunaan huruf kapital semua ini bermakna berteriak atau seakan Anda paling benar. Kemudian tanda tanya cuma satu,
bermakna bertanya secara wajar, sementara tanda tanya dengan lebih dari satu bertanya sambil emosi. Penggunaan tanda seru menyatakan ketegasan, tapi tanda seru yang lebih dari satu ini menyatakan kemarahan. Penggunaan huruf angka yang dicampur aduk juga sering ditemukan. Ini seperti menggunakan bahasa alay yang bikin bingung, atau mungkin keyboardnya sedang rusak. Lalu penggunaan tulisan yang disingkat-singkat ini memiliki makna orangnya malas mengetik, dan yang paling parah ada tulisan pink dengan tanda seru berwarna merah, huruf kapital semua. Dampak negatif lain dari media sosial adalah kinerja terganggu. Contoh yang paling sederhana dari hal ini adalah gangguan tidur. Memiliki waktu tidur yang cukup sangatlah penting bagi kesehatan. Namun jika Anda masih saja bermain ponsel di waktu tidur, hal ini justru akan membuat kita semakin sulit untuk tertidur. Penggunaan handphone yang terlalu lama juga bisa mengganggu sistem kerja otak yang membantu Anda berkonsentrasi. Terlalu fokus pada apa yang terjadi di media sosial akan membuat perhatian real time Anda teralihkan. Media sosial juga menimbulkan privasi menurun. Sah-sah saja memperlihatkan momen-momen menyenangkan bersama dengan orang-orang sekitar melalui media sosial. Namun tidak semua informasi perlu diberitahukan kepada orang lain. Dampak negatif media sosial terkadang terjadi akibat kurangnya pembatasan informasi dari pemakainya, seperti mengunggah nama sekolah, tempat tinggal, nomor telepon, dan sebagainya yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Kejahatan di dunia maya juga sering timbul, seperti misalnya pornografi. Situs jaring sosial adalah lahan subur bagi predator kejahatan. Tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang baru dikenal remaja di internet menggunakan jati dirinya yang sesungguhnya atau tidak. Banyak kasus terjadi kejahatan menimpa anak-anak atau remaja karena berkenalan di dunia media sosial. Akhirnya berujung kepada tindak pidana. Belakangan ini istilah cybercrime kerap terdengar seiring semakin pesatnya perkembangan digital. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah tindak kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Kejahatan tersebut dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri hingga kejahatan yang bisa merugikan ekonomi dan politik. Kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Adapun contoh cybercrime diantaranya yaitu ancaman keamanan cyber seperti rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan jaringan. Di dalam cybercrime kita juga sering mendengar istilah-istilah seperti peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten ilegal, phishing, dan defacing. Untuk menjaga agar penggunaan media sosial tetap positif dan menghindari atau meminimalisir dampak negatif dari media sosial, kita bisa mengikuti etika bermedia sosial. Di antaranya, hindari penyebaran berita bohong, mengandung sara, atau pornografi. Kemudian, kalau kita ingin beropini, harus berdasarkan fakta dan data. Jangan ikut-ikutan sebelum tahu kebenarannya, atau harus mengedepankan sikap tabayun. Lalu jangan menilai berita atau informasi dari judulnya saja. Ini sering dilakukan oleh situs-situs berita yang sering menyebarkan pemberitaan yang tidak benar ya. Biasanya menggunakan istilahnya clickbait. Lalu saling menghargai, menjaga bahasa, menjaga tata krama, sopan santun, bijak dalam mencantumkan atau men-share identitas pribadi. Kemudian hindari juga menggunakan media sosial dalam keadaan emosi. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sebelum bermedia sosial, pengguna harus mengetahui aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.
ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial, pasal 27 sampai pasal 30 Undang-Undang ITE. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan isu kontemporer dunia teknologi informasi komunikasi. Selain yang telah disampaikan, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan atau informasi lain terkait kontemporer di dunia digital. Silakan Anda kembangkan dan sampaikan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.